Pemerintah terus berusaha mengatasi pandemi COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Dalam menangani pandemi, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp744,75 triliun pada tahun 2021. Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan dana melalui transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun anggaran 2021 sebesar Rp780,48 triliun. Namun dana tersebut baru terserap Rp373,86 triliun atau sebesar 47,9%. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran dan memanfaatkan APBD guna membantu masyarakat berfokus pada usaha kecil menengah dan penanganan COVID-19, dan hal ini diimplementasikan melalui program pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Airlangga juga berharap pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitik beratkan pada APBN maupun APBD, sehingga penanganan dampak pandemi bisa terukur dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok mahasiswa di Kota Malang, Jawa Timur menggelar aksi demo memprotes pelaksanaan PPKM. Mereka juga menyoroti masalah kekacauan pembagian bansos di masa pandemi. Begitu banyak kebijakan dari pemerintah dalam menangani COVID-19, mulai dari PSBB. Inilah demo yang digelar kelompok mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi demo mahasiswa ini berlangsung damai dengan pengawalan penjagaan ketat anggota Polresta Malang Kota. Mereka memprotes sejumlah kebijakan yang diterapkan namun belum menyelesaikan permasalahan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya adalah masalah bansos yang hingga kini masih diwarnai masalah, terutama pendataan dan pemotongan. Seorang warga Karangtengah, Tangerang tidak menerima bantuan sosial sejak COVID-19 melanda Indonesia tahun 2020. Bahkan dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan dalam kartu keluarga sejahtera karena kartu yang dimilikinya dipegang oleh tenaga pendamping PKH. Inilah Darwati, warga Jalan Karyawan 2 Tangerang yang merupakan salah satu dari sekian warga yang ditemui oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat inspeksi mendadak terkait bantuan sosial di kawasan Karangtengah beberapa hari lalu. Darwati yang merupakan seorang ibu rumah tangga dari keluarga kurang mampu ini tidak pernah menerima bantuan sosial tunai ataupun bantuan pangan non-tunai sama sekali sejak 2020. Bahkan sebelum 2020 pun, Darwati baru satu kali menerima bantuan sosial dari Kartu Keluarga Sejahtera berupa paket sembako 2017. Kartu Keluarga Sejahtera yang dimilikinya pun dipegang oleh pendamping PKH dengan alasan untuk pendataan ulang. Nggak pernah Pak, nggak pernah. Kali doang. Nggak pernah? Sekali-kalinya, karena saya nggak mendata lagi, takut nggak beres lagi. Jadinya saya langsung ngomong sama Ibu Risma. Tapi begitu, itu kan Pak. masa berlakunya masih lama kan Ibu? Iya masih lama, kata orang juga. Saya juga nggak ngerti Pak kayak gini-ginian. Menanggapi warganya yang tak terima bantuan sosial, Ketua RT 06 juga tak tahu menau soal pengajuan ataupun pelaporan serta sistemnya ketika ada warga yang tidak mendapat bantuan sosial. Itu emang data dari atas, Pak. Data dari atas, kalau memang sudah tidak terdaftar ya sudah gitu. Tapi kalau saya kan tidak saya permasalahin. Cuman masalahnya kalau memang punya kartu itu mestinya kan dapat gitu. Tapi dapat mah dapat, Pak. Cuma sekali setelah digesek limit 0. Berarti sudah nggak berfungsi lagi kalau menurut saya. Meskipun pada akhirnya dilakukan pendataan ulang dan terverifikasi, beberapa warga RT 06 mendapatkan bantuan sosial, warga diharapkan juga proaktif memberitahu jika sudah pindah domisili. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 120 perwira TNI mengakhiri tugasnya sebagai tenaga kesehatan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selanjutnya mereka kembali ditugaskan membantu penanganan COVID-19 di Yogyakarta.
Pelepasan 120 perwira TNI yang bertugas sebagai tenaga kesehatan digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Mereka akan berangkat menuju Yogyakarta untuk membantu penanganan COVID-19 di wilayah tersebut. Sebelumnya, para perwira TNI ini bertugas menangani pasien COVID-19 di RSUDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Namun karena angka pasien mulai menurun, mereka beralih tugas. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jilid 3 akan berakhir hari ini. Lantas apakah kebijakan PPKM level 4 telah berjalan efektif dan kembali diperpanjang? Senin pagi, antrean calon penumpang KRL mengular di stasiun Bojonggede Bogor, Jawa Barat. Calon penumpang KRL mengular di stasiun Bojonggede Bogor, Jawa Barat. Mereka merupakan para pencari nafkah di ibu kota yang menunggu antrean pemeriksaan STRP sebelum masuk stasiun. Bahkan protokol kesehatan pun tampak mereka langgar dengan rela berdesakan dan tidak menjaga jarak aman karena terbatasnya tempat antrean. Menurut data yang dikeluarkan tim Satgas COVID-19 dalam sepekan terakhir, data harian COVID-19 belum menunjukkan penurunan signifikan. Rata-rata tambahan kasus masih berada di atas angka 30.000 dan sempat melonjak hingga 39.000 di tanggal 6 Agustus. Sementara kasus kematian akibat COVID-19 juga masih di atas 1.000 orang per hari. Dalam sepekan terakhir, angka kematian paling tinggi tercatat pada 4 Agustus berada pada 1.747 orang.